Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan mahasiswa, sekarang kita ngobrol tentang kebebasan. Kebebasan sebagai suatu filsafat sosial. Kenapa ini? Karena kebebasan merupakan cita-cita manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Setiap orang pingin bebas, dan memang secara takdirnya orang itu bebas. Disebut dalam teologi ada disebut free will. Jadi manusia itu bisa melakukan apa yang diinginkannya. Karena sifatnya yang seperti binatang. Jadi bisa bergerak, berpikir dan berkehendak. Oleh karena itu, segala macam pembatasan itu bisa dibilang sebagai pembatasan bagi dia, artinya tidak bebas. Oleh karena itu, mereka menginginkan kebebasan. Nah, manusia ini dengan kebebasannya itu kemudian mencari kebahagiaan bagi dirinya. Nah, itu secara individu. Termasuk dalam hal kebebasan ini adalah kebebasan berpikir, berbicara, berkarya, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya kebebasan ini liberty, kan? Berasal dari kata Latin liber yang artinya bebas, free, atau independent. Dalam sejarahnya manusia ini banyak memperjuangkan kebebasan, terutama kemerdekaan dari manusia yang lain. Jadi ada sebagian manusia yang ingin mengatur-ngatur orang lain dan sebagainya, dan kemudian mendominasi, maka kemudian ada perlawanan. Kalau itu berbentuk antara bangsa, jadinya perjuangan kemerdekaan. Gitu. Dalam hal ini liberty tadi menjadi freedom. Gitu. Nah, banyak teori tentang kebebasan ini. Intinya kebebasan ini ternyata tidak begitu bebas juga, kan pada akhirnya ada pembatasan. Pembatasan itu yaitu orang lain yang juga pengen bebas, jadinya dibatasi oleh kebebasan publik, gitu. Jadi kalau ini kan liberalisme jadinya kan, kalau dari liberty kemudian jadi faham dan kemudian jadi gerakan politik namanya liberalisme. Nah, liberalisme ini awalnya nampak itu dari perdagangan pertamanya, karena yang menghancurkan kerajaan dominasi itu diantaranya adalah perdagangan. Jadi kalau kita bagi liberalisme ini ada dalam sejarahnya itu ada 3 gerakan. Satu, gerakan keagamaan menjadi reformisme atau protestanisme. Nah itu jadi ada pendeta yang tidak rela ada penjualan pertobatan, pengakuan dosa itu dijual, ya infaknya kayak gitu. Nah itu dianggapnya dijual, jadi dia melakukan protes. Ini namanya seorang Jerman yang bernama Martin Luther. Yaitu gerakannya jadinya disebut Protestan. Jadilah kemudian menjadi Kristen Protestan yang keluar dari Kristen Katolik. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, gerakan berpikir sendiri, berpolitik yang sesuai dengan kehendak masing-masing orang. Gitu. Bahwa berpolitik itu harus disetujui setiap orang.
Nah, setiap orang itu ya termasuk rakyat gitu. Nah, ini gerakan kaum intelektual yang diantaranya ada seorang tokoh bernama John Locke, dan kemudian ada juga Jean-Jacques Rousseau, J.J. Rousseau, dan kemudian juga Montesquieu. Ini mereka memperjuangkan bahwa masyarakat itu harus memilih pemimpinnya sendiri gitu. Jadi sementara kemarinnya waktu itu adalah berdasarkan turunan, yaitu kerajaan, dan berdasarkan pada pemilihan gereja gitu. Ya, orang biasa susah jadi pemimpin dulu. Nah, dengan adanya gerakan itu, terutama dari politik, mereka mengeluarkan ide liberalisme. Ya, itu disebutnya political liberalism. Liberalisme politik gitu. Nah, yang ketiga itu liberalisme ekonomi. Ini gerakannya ya dari seorang pemikir juga, filosof, yaitu Adam Smith, seorang Wales. Dia bilang bahwa everyone is a salesman. Setiap orang adalah pedagang. Jadi dulu itu yang boleh dagang itu hanya kalangan gereja dan negara yang waktu itu kerajaan, yang dagangannya besar-besar gitu, yang bandar-bandarnya gitu, sah bandar, itu disebutnya dengan merkantilisme. Jadi yang menjadi merchant, pedagang itu diantara elit itu. Nah, oleh Adam Smith kemudian ini tidak boleh begitu, setiap orang boleh berhak untuk berdagang. Jadi awal mula kapitalisme itu ya yaitu dari ya permodalan diri sendiri dulu, ya masing-masing orang berusaha gitu, disebut sebagai ekonomi laissez-faire. Jadi semua berusaha, bebas berusaha gitu. Nah, ketika gerakan inilah yang kemudian meruntuhkan dominasi Eropa dalam bidang tadi itu kerajaan, keagamaan, sehingga muncul negara-negara baru yang disebut nation states. Jadi negara berdasarkan bangsa. Jadi bukan berdasarkan agama atau apa pengelompokan lainnya, tapi ini berdasarkan bangsa yang kemudian diantaranya ada jenis baru pemerintahan yang bernama republik gitu. Ya dulu juga di Roma ada republik gitu kan, di Yunani ada republik, tapi setelah tahun 15-an itu, terutama tahun 17-an, yaitu semua itu menjadi negara bangsa tersendiri, dan kemudian dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi republik di situ kan, kembali pada rakyat. Nah, inilah diantara gerakan dan pemikiran dari kebebasan tadi gitu. Gara-garanya pingin bebas usaha, pingin bebas menentukan politik, dan pingin bebas beragama, ya jadinya banyak hal yang terjadi. Itu yang terjadi di Eropa. Referensinya ya berarti seperti saya bilang tadi, referensi dari gerakan kebebasan ini adalah ya demokrasi barat, kemudian sistemnya yaitu ya demokrasi tadi jadi buatan manusia gitu loh. Inilah buatan manusia tanpa campur tangan Tuhan gitu kan. Gitu. Kemudian rasionalitasnya adalah bahwa gerakan ini adalah gerakan semua orang. Kemudian bahwa yang membatasi kebebasan adalah yang common interest gitu, kepentingan bersama. Itu kemudian masyarakat juga di sini ya ada juga nanti dalam pelajaran lain, dalam topik lain ada disebut social responsibility. Itu adalah tanggung jawab sosial, itu ide lain gitu tentang sosial ini, tentang filsafat sosial ini. Nah,
Jadi tujuannya untuk bebas itu ternyata ya banyak variasi, ya kan, termasuk diantaranya kebebasan individu, kebebasan nasional gitu. Ada juga bahkan kebebasan dari hak-hak gitu kan. Jadi kebebasan untuk mendapatkan hak gitu, diantaranya hak hidup segala macam, termasuk hak ekonomi, dan ada juga kebebasan dari kan, dari ketakutan, dari apa kan, sehingga nanti ada tatanan sosial gara-gara kebebasan ini kan. Jadi tadi ada sistem ekonomi, sistem politik, itu hanya karena gara-gara ide ini. Jadi di situ sosialnya ada ide tentang kebebasan. Nah, segitu dulu mungkin ini kan. Silakan kalau bertanya nanti ini saya jawab baik dengan tulisan ataupun dengan rekaman ataupun dengan lainnya. Terima kasih, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, pertanyaan dari Nur Salim ya. Yaitu tentang kebebasan yang dibatasi oleh orang lain. Sebetulnya yang membatasi itu adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada publik, kepada orang kan. Bukan individu per individu ya. Itu kalau individu-individu ya itu transaksinya antar individu tersebut mau bagaimana kan. Nah, kalau ke publik itu ada semacam kontrak sosial kan. Apakah kita itu dibatasi oleh orang lain itu karena misalkan orang lain itu dalam hal yang kita obrolkan itu berkewenangan, misalkan ya pegawai di desa gitu kan, kalau dia membatasi dan di kantor desa itu ya makanya kita harus menghormati kan. Jadi social responsibility itu ya, tanggung jawab sosial itu nanti nyambung dengan prinsip kebebasan ini. Jadi tidak bisa kita itu bebas sebebas-bebasnya karena ada orang lain kan. Nah, termasuk yang individu kan, orang lain itu apakah yaitu pasangan kita, pacar atau siapa kan, atau teman atau orang lain atau yang enggak ini, yaitu kontraknya tersendiri, yaitu dengan cara yang saling understanding lah, mutual understanding atau apa kan, ya apa yang disebut dengan integrasi dan konflik nantinya kan, apakah bersahabat, integrasi atau berkonflik jadinya rame kan. Nah itu urusan sendiri-sendiri, itu man to man lah kalau dalam main bola itu ya. Jadi itu hak seseorang dibatasi oleh orang lain kan gitu. Di sini memakai nanti itu ada semacam social justice, keadilan sosial yang kaedahnya itu apa yang orang lain mau engkau itu ya kepada orang lain itu misalkan diberikan, maka engkau pun harus memberikan kan gitu. Begitu pula engkau yang orang lain itu jangan lakukan ke kita, maka jangan lakukan kita juga kepada orang lain. Nah, itu disebut dengan kaidah kencana ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu golden rule, ya kan? Jadi itu yang terjadi pada ya umat manusia yang sepanjang masa ini diteorikan terutama oleh Immanuel Kant. Golden rule itu ya kan. Jadi ada semacam mutualisme, ya kan? Di dalam Islam ya ada kaidah wajaza'u sayatin mislaha kan. Jadi kalau melakukan sesuatu yang jelek nanti akan ada balasan yang jeleknya gitu. Nah, kita itu harus bisa menjaga itu dalam suasana kebebasan tadi ya. Itu tentang orang lain. Nah, silakan. Terima kasih. Oke, jawaban terhadap pertanyaan saudari Salma tentang yang dibatasi oleh kehendak Tuhan. Nah, itu bagi orang yang beriman tentu saja kan. Bagi yang tidak beriman adanya Tuhan,
Dan itu juga masih manusia kan, masih bebas, masih yang seperti kita kan. Nah, kalau tidak bertuhan ya dia tidak ada hubungan dengan Tuhan kan, dia nggak percaya kan gitu. Nah, jadi Tuhan itu ya tidak membatasi eh, gerak kita di dunia ini, itu silakan. Bahkan dalam Quran sendiri yang saya pahami dari Islam itu, faman lam yakfur kan, fayakfur kan, gitu. Faman yumin fayumin kan, barang siapa yang mau kafir ya kafir, silakan. Yang Islam silakan kan gitu. Nah, cuma nanti ketika pembatasannya itu ya ada semacam kemampuan diri, bahwa kita itu ya nggak bisa sekehendak kita, tetap ada natural itu ya, ability-nya kan, kemampuan natural kita itu ya, jadinya ya ternyata kita hanya bisa segitu gitu. Nah, orang yang barat misalkan yang tidak bertuhan ya ngakunya itu kehendak alam kan gitu. Sepertinya orang barat sebenarnya dalam hal jodoh mereka menyebut 100% nature katanya kan. Itu urusan alam 100% kan. Nah, kalau berteman katanya kan itu dikatakan oleh kawan saya orang Belanda. Kalau berteman itu 80% nature gitu. Jadi 80% alam gitu. Nah, jadi termasuk orang Cina yang ya pernah, tetangga saya di Belanda dulu ya bilang, ya kalau Anda, saya bilang kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda percaya takdir enggak gitu. Ya percaya katanya kan gitu. Nasib itu fate, saya bilang kan, nasib. Ya itu dari mana kalau gitu? Ya alam saja kan gitu loh. Ya, itu yang ya dipengaruhi oleh leluhur-leluhur kita katanya yang di sana kan gitu. Nah, jadi pembatasan terhadap kita itu ya ternyata ya ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut alam kan. Ada juga yang secara ini ya alam manusia ya. Jadi alam manusia pun membuat kita terbatas ya kan. Gitu, yaitu dengan adanya peraturan-peraturan antar ini dengan kaidah yang tadi ya, sehingga aturan itu atau hukum itu disebutnya jadinya ada equality before the law, karena semua kita adalah sama, maka harus ada persamaan di depan hukum. Nah, itu nanti akan dibahas dalam kajian tentang prinsip persamaan dalam filsafat sosial ya kan. Itu mungkin next week lah kan. Nah, yang sekarang ini tentang kebebasan, ya ternyata yang membatasinya yaitu diantaranya kebebasan orang lain kan, termasuk yang adanya tadi aturan-aturan gitu. Jadi ini juga kan buatan kita, buatan manusia yang disebut dengan kesepakatan kan, termasuk dalam kesepakatan bernegara, berbisnis dan sebagainya kan, supaya kita itu ada kepastian hidup ya kan, dalam berdagang misalkan tidak ada penipuan dan sebagainya, harus dibikin aparat yang untuk mengatur misalkan timbangan dan sebagainya. Nah, itu ramainya manusia itu ya karena tadi itu yang satu pengen bebas kan, yang kedua ya pengen orang juga menghormati kan kebebasan dia. Jadi disitulah kemudian ada banyak aturan-aturan yang membatasi kebebasan, termasuk ya lampu merah kayak gitu, itu kan sebetulnya membatasi kebebasan. Pengennya kan nabrak-nabrak aja kan. Cuma kan karena ada orang lain yang berbeda arah dan sebagainya, ya kita harus saling menghormati. Sehingga harus ada giliran kayak gitu ya kan. Nah, itu yang tadi tentang manusia yang pertanyaan pertama ya Alif ya. Nah, kalau ini tentang itu cukup begitu saja. Jadi pembatasan yang di luar kehendak manusia, ada pembatasan dari Tuhan bagi yang beriman dan dari alam bagi yang tidak beriman pada Tuhan. Nah, yang ketiga ada pembatasan yang secara sosial tadi kan.
ada juga yang secara sosialnya itu tidak disengaja gitu loh ya kan. Apa yang disebut dengan kadang oleh Adam Smith namanya invisible hands kan gitu. Jadi ada tangan-tangan tak terlihat sehingga kita itu jadinya ya seperti itu. Ya terbatasi dan sebagainya. Termasuk dalam pembangunan. Ada namanya social limits to growth. Nah, sekarang pas itu. Contohnya dengan virus corona ini, dengan wabah ini, jadi pertumbuhan pasti tidak akan naik. Pertumbuhan ekonomi gitu kan, perkembangan sosial. Eh, Nah, yang ada penurunan kan. Jadi biasanya kan disebut perubahan itu atau ini namanya bertumbuh kan, develop. Nah, pertumbuhan sosial itu ternyata terbatasi diantaranya sekarang sama wabah kan, kayak gitu. Kalau dulu dalam ekonomi ada pertumbuhan yang itu, ya karena memang misalkan keuangannya ya segitu-gitunya di dunia ini kan gitu. Sehingga ada karena ada segitu-gitunya uangnya atau perputaran uangnya jadinya ada yang menang dan ada yang kalah kan gitu. Sehingga ada disebut namanya zero sum game kan gitu. Jadi game yang apa hasilnya nol kan. Kalau orang ada yang memasukkan gawang ke gawang kan 1-0 berarti orang lain itu sebetulnya min min satu gitu yang kalah itu. Nah jadi gitu. Nah nanti kalau ini kita bahas lagi yang itu. Segitu dulu ya. Kasih. Oke, terhadap pertanyaan Nisa tentang determinisme, nah itu ya memang ada kan kelompok teologis yang ya itu mau tergantung takdir dan sebagainya kan sehingga pasif dan sebagainya kan. Nah, eh, tidak ada sebetulnya yang betul-betul seperti itu kan. Itu itu pasti tidak terjadi dalam dunia sosial, dalam dunia sejarah ya kan. Ya, sekarang siapa yang kalau flu kemudian itu lendirnya ngambai gitu, leho ngambai, kemudian antep we takdir. Pasti dia akan mengusapnya kan gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi sebetulnya tidak ada determinisme murni kan. Nah, determinisme ini ya jadinya suatu obat lah kan. Ya diantaranya dari agama itu sabar dan sebagainya, tawakal, kita pasrahkan kepada Tuhan. Yaitu ketika usaha kita memang sudah maksimal, sudah capek dan sebagainya, ya akhirnya menyerah kan. Dan itu bukan hanya pada Islam ya kan. Pada Lao Tse juga begitu kan, Konfusianisme, jadi the power of letting go, ya sudahlah kan gitu, biarkan gitu. Bahkan dengan menyerah itu kita ya kadang jadinya lebih kuat gitu, lebih kuat menerima tantangan yang baru, yang usaha-usaha baru gitu ya. Jadi ya memang ada yang determinis, tapi tidak semuanya bisa dilakukan secara deterministik, termasuk makan kita ya kan. Apakah kita yang ini nungguin disuapin orang kan itu juga suatu usaha kan gitu. Tetap free will itu bagi manusia tidak harus ke suatu keharusan ya, bebas berkehendak itu ya karena dia akan melakukan makan dan sebagainya itu dengan cara bergerak karena manusia itu binatang kan. Beda dengan tumbuhan, yaitu kalau tumbuhan segimana takdirnya, yaitu memang begitu kan. Kalau kita kan bisa bergerak, berpindah tempat dan sebagainya, mengusahakan. Jadi tidak ada determinisme murni. Jadi kebebasan ini memang ya suatu anugerah sebetulnya, berkah bagi kita. Cuman bagaimana kita menggunakannya kan. Jadi ya tadi sudah dikatakan bahwa dalam SoundCloud bahwa itu kebebasan ini suatu cita-cita sehingga masuk dalam pembahasan filsafat sosial. Jadi filsafat sosial itu bagaimana manusia akan mengatur diri mereka secara sosial. Nah ini ada salah satu diantaranya idenya yaitu kebebasan. Yang dulu ya ketika musimnya agama berkuasa gitu dan menguasai sosial, menguasai masyarakat, yaitu semua diinikan kepada takdir, kepada Tuhan, kepada kitab suci dan sebagainya.
Sehingga para pendeta, pastor itu ya bernaung di bawah kitab suci, ya kan? Nah, sekarang orang barat ya keberatan dengan itu ya sudah ratusan tahun yang lalu melakukan ya pendobrakan itu ya itu kita tidak mau, kita mau diatur oleh diri kita sendiri dan sebagainya kan. Itu artinya yang liberalisme tadi kan, bahwa kita menentukan nasib diri sendiri gitu dulu. Makasih. Oke ya, pertanyaan dari Alif Alfat lagi, yaitu tentang apakah kebebasan itu ideologi dan termasuk ke dalam doktrin. Ya betul, yaitu tadi untuk menyadarkan orang Eropa bahwa dirinya bebas itu tidak mudah kan. Jadi ada 3 gerakan sosial yang memunculkan ide kebebasan ini kan. Yang tadi pertama, kebebasan menafsirkan kitab suci, yaitu gerakan reformisme yang disebut dengan protestanisme kan, gitu, oleh Martin Luther. Kemudian dan kawan-kawan ya, ada sejenisnya itu, ada John Calvin di Swiss kan, kemudian Erasmus di Belanda gitu. Nah kemudian ada gerakan yang politik kan, politik pingin bebas kan, dulu kan raja-raja turunan gitu. Nah pingin memilih sendiri, bahkan pingin mencalonkan, itu ya doktrin liberalisme ya, doktrin bebas, bebas memilih dan bebas dipilih kan. Nah itu oleh para pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, bahkan dari Hobbes ya kan, asal usulnya diantaranya kan, bahwa manusia berhak menentukan diri sendiri, menentukan nasib secara sosial, secara politik ya kan. Nah buku-bukunya juga mereka banyak ya kan, diantaranya tentang toleransi juga. Toleransi itu ide kaum liberal kan, karena ya sejak dari reformismenya eh, Martin Luther King, jadinya Eropa antara Katolik dan Protestan saling perang kan, bahkan sampai 200 tahun. Nah, kemudian dengan ide-ide dari John Locke itu diantaranya tentang on toleration, toleransi itu ya ide itu. Ya daripada rame mendingan dibuang saja kitab suci itu dalam masalah sosial. Ya kita duduk bersama ya kan, sama-sama mikir, ya kita tentukan apa yang harus ada dalam masalah sosial ini yang disebut ya kemudian kontrak sosial. Itu doktrin kaum liberal ya, yang sampai sekarang kemudian dipegang oleh kaum modern. Jadi Pak John Locke itu disebut sebagai bapak demokrasi modern. Nah demokrasi itu dari liberalisme, dari paham kebebasan. Oke. Dan yang ketiga tadi itu demokrasi ekonomi. Ekonomi pasar itu bahwa siapa yang mau berusaha dia mendapatkan usahanya itu kan. Kemudian bahwa ekonomi bergerak sesuai dengan pesanan dan jawaban terhadap pesanan itu, supply and demand kan. Jadi supply itu barang ada kalau ada yang permintaan dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan dari ekonomi liberal. Gitu. Jadi orang bebas berusaha, bebas bekerja, kan bebas menjual seperti itu. Jadi kebebasan ini bukan masalah yang biasa gitu. Ternyata bisa membuat menggerakkan sesuatu ya kan. Termasuk menggerakkan massa, jadi peperangan dan sebagainya. Sampai sekarang Amerika legitimasinya untuk menyerang suatu negara yang otoriter adalah kebebasan ini. Gitu loh. Jadi dalam doktrin Amerika, boleh kita itu menyerang bangsa lain kalau bangsa itu tidak membebaskan manusia. Gitu. Manusia itu ya diatur secara otoriter dan sebagainya. Makanya mereka menyerang Irak, gitu kan, menyerang Libya dan sebagainya, termasuk di negara-negara totaliter di Amerika Latin kan. Noriega seperti itulah kan, Kolombia segala macam. Nah ini di Panama gitu dulu, Chili kan, Pinochet itu gara-gara doktrinnya liberalisme, kebebasan itu. Ya, oke, kasih.